Assalamualaikum Habib, Afwan, saya hamba Allah dari Malaysia. Izin bertanya Habib, apa hukumnya bersalaman dengan orang non-muslim? Sebab saya kerja di banyak orang non-muslim. Jazakallah khairan atas jawabannya Habib. Alhamdulillah, tidak ada larangan dari semua madhab yang kita tahu untuk bersalaman dengan non-muslim dengan catatan sama-sama laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tidak dengar ada larangan dari semua madhab, baik Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Naam, tidak ada larangan untuk bersalaman dengan mereka karena ini sebagai bentuk antabiru atau situ. Allah membolehkan dalam Al-Quran untuk kita berbuat baik kepada mereka selama mereka bukan harbi, tidak memerangi kita, memerangi secara fisik, ya. Perang di sini secara fisik. Kalau mereka memerangi kita dengan ekonomi, mereka memerangi kita dengan pendidikan, memerangi kita dengan obat-obatan dan seterusnya, itu enggak masuk harbi. Itu enggak masuk harbi. Yang harbi itu memerangi kita dengan fisik. Seperti sekarang saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, ini jihad. Mereka adalah Yahud yang memerangi mereka, itu kafir harbi. Selama mereka bukan harbi, apalagi mereka tetangga kita, ada hak. Apalagi mereka satu kantor dengan kita, apalagi mereka keluarga kita, maka Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik itu banyak macamnya. Memberikan hadiah termasuk perbuatan baik, menyapa mereka termasuk perbuatan baik, bersalaman dengan mereka termasuk perbuatan baik. Maka tampakkan keindahan Islam, ya. Jangan kita kaku sehingga seakan-akan Islam itu tidak mau menerima perbedaan, Islam itu tidak mau dengan yang lain, Islam itu keras dan seterusnya. Lah, Islam adalah agama rahmah, agama mahabbah. Naam. Sehingga tidak dilarang kita untuk bersalaman dengan orang kafir, sesama lelaki atau perempuan sama perempuan. Ada pembahasan lain, yaitu pembahasan tentang al-khuluq wa tasawuf. Sebagian sahabat Nabi SAW ingin terakhir kulit mereka sebelum meninggal menyentuh Nabi Muhammad SAW, seperti yang kisah yang masyhur ketika ada sahabat Nabi SAW dalam peperangan, itu perang Badar atau perang Uhud, nasid. Nabi SAW membariskan sahabatnya seperti biasanya. Nabi mengatakan, siapa yang pernah punya hak kepada saya, artinya saya punya salah dengan dia, maka tolong sekarang waktunya, silahkan membalas. Akhlak Nabi SAW. Salah satu di antara mereka bangun, ya Rasulullah, saya. Sahabat heran, sahabat kaget, siapa nih? Dalam kondisi mau perang, Nabi menyatakan, ada yang saya punya salah, tolong sekaranglah waktunya membalas kesalahan saya. Kalau ya Rasulullah, pernah ketika mau perang, Anda meluruskan barisan, Anda enggak sadar memukul saya karena barisan saya enggak lurus, dan itu sakit ya Rasul. Saya mau balas. Kalau sahabat terkejut, siapa ini orang gila nih mau balas Nabi SAW. Sayyidina Ali tampil dalam riwayat, ya Rasulullah, biar saya aja yang dipukul. Kalau la, ya Ali, saya yang mukul dia, maka saya yang berhak dia pukul. Ditambah lagi, ya Rasulullah, ketika kau pukul saya, waktu itu saya enggak pakai baju. Artinya buka baju, saya mau pukul. Sahabat udah enggak tahan nih, marah, sedih. Nabi membuka bajunya. Dikasihlah alat pukulnya kepada si sahabat ini. Ketika dekat dengan perut Nabi SAW, dibuanglah alat pukulnya dan dipeluk perut Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, kenapa kau lakukan ini? Kalau ya Rasulullah,
sebentar lagi perang dan saya telah mencium bau surga. Saya kira saya akan meninggal di dalam peperangan ini. Maka saya ingin terakhir kulit saya menyentuh kulitmu wahai Nabi. Sebelum saya meninggal, kulit saya menyentuh kulitmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini babul muamalah ma Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya juga di kota Tarim, kita dengar dahulu termasuk kebanggaan kota Tarim, mereka tidak pernah salaman sama orang kafir. Kenapa? Karena enggak ada orang kafir. Semuanya muslimin, dan mereka jarang yang keluar dari kota Tarim. Tapi sekali lagi bukan menjadi larangan ya, bukan menjadi larangan untuk bersalaman dengan orang non muslim selama laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, apalagi kalau itu membuat menarik mereka untuk masuk ke agama Islam yang mulia ini sebagai bentuk akhlak orang Islam dan keindahan Islam.